Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ya. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala. Setiap kali saya membawa firman, saya selalu bilang, Tuhan, apa yang saya harus bawakan untuk dibagikan kepada jemaat, kepada jiwa-jiwa. Karena kita gak mau berbicara asal bicara tanpa tuntunan Tuhan. Karena itu yang saya pelajari dulu dari sekolah, apa yang Tuhan mau, supaya kita yang mendengar diberkati. Dan yang membawakan firman juga jadi, karena jadi pedang bermata dua. Ya, kami juga harus melakukannya, apa yang kami beritakan. Ya, ini saya kasih judul, A Wise Choice. Ya, artinya adalah pilihan yang bijak. Waktu 2 bulan lalu saya bawakan tentang a value, nilai, sebuah nilai. Sekarang saya bawakan tema sebuah pilihan yang bijak. Setiap manusia mempunyai kehendak bebas untuk memilih apa yang dia mau, apa yang dia suka. Saya dapat curahan kuasa air di atas. Ya. Setiap manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Kecuali masih anak-anak. Anak-anak aja masih mau memilih. Aku mau makan ini, aku mau main ini, aku sukanya warna ini. Setiap kita, semua manusia punya kehendak bebas. Ya, untuk memilih, untuk menentukan jalan hidupnya. Karena sebuah pilihan itu akan menentukan ujungnya, akhirnya. Ya enggak? Apapun itu pilihan, terlebih pilihan yang penting-penting dalam hidup. Seperti anak-anak sekolah. Mau masuk jurusan apa? Enggak tahu deh, entahlah. Sebenarnya itu harusnya simpel ya. Sukanya di mana? Jurusannya apa? Saya maunya apa? Cita-citanya apa? Nah, itu pilihan. Begitu juga dengan pilihan kesukaan, hobi. Nah, jangan sampai hobi yang negatif. Negatif mencelakakan diri. Terlebih paling penting nih, pasangan hidup, jodoh. Pasti yang masih jomblo-jomblo nih, siapa ya jodoh saya nantinya? Ya enggak? Yang pacaran belum tentu dia jadi jodoh kita. Ya kan? Ada yang 10 tahun pacaran, belum tentu jadi jodoh kita. Jadi istri kita, suami kita belum tentu. Kecuali kita memaksakan diri, harus. Seperti saya juga nggak tahu jodohnya Pak Ken. Benci banget sama dia dulu, benci, oh Tuhan. Lihat mukanya aja nggak mau, ya kan? Jadi itulah pilihan. Sampai dulu setiap kali pacaran selalu ngajak merit, buru-buru. Cuma berapa bulan pacaran merit. Saya bilang, kamu belum kenal saya belum kenal kau. Kenapa kau mau buru-buru? Ya kan? Pilihan. Saya cuma berdoa, saya tidak putuskan dia, saya tidak berkata-kata kasar, saya cuma bilang, Tuhan, apakah dia jodoh saya? Apakah dia akan menjadi suami saya? Dan saya akan menjadi penolong buat dia. Kalau bukan, Tuhan putuskan dengan cara Tuhan, bukan saya yang putusin. 2 kali saya pacaran, 2 kali saya diputuskan dengan cara Tuhan. Yang pertama, orangnya posesif. Yang kedua juga sama posesif. Tuhan putuskan, bukan saya yang putusin. Nah, yang ketiga ini yang saya nggak inginkan. Maaf ya, maaf. Tapi itulah, kita nggak tahu. Orang saya nggak suka sama dia. Ciri-ciri karakter tuh saya nggak suka banget. Tapi itulah yang Tuhan pilih buat saya. Saya cuma berdoa, kalau dia memang jodoh saya nggak berdoa di jodoh bukan. Tiba-tiba kok kasihan. Pertamanya kasihan, Om, kok kasihan. Lama-lama, ya itu. Kasihan dulu pertama, cuma mau mainin doang, saya jahat, niat jahat. Tapi itulah, ketika saya bilang kalau Tuhan jodoh saya dia, Tuhan lancarkan kalau misalnya kamu mau merit, jadi merit. Tuhan lancarkan, benar, Tuhan buka semua jalan. Itu contoh, salah satu contoh. Ya. Terus keputusan saya untuk menjadi hamba Tuhan, Pak Kem jadi hamba Tuhan, itu enggak sekonyong-konyong,
saya mau jadi pendeta supaya saya tenar. Tidak. Karena kami diajar bukan untuk jadi pendeta, jadi tenar. Jadi wow, tidak. Itu pikulan di sini berat. Gembala berat, mikul jemaat. Bukan masalah kami, tapi masalah jemaat kita pikul. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Tanggung jawab jemaat bertumbuh atau tidak, kita punya tanggung jawab. Jadi itu sebuah pilihan dan saya memilih dia. Saya dulu banyak kalau mau yang kaya-kaya mau sama saya, bisa, ciennya. Saya di Pare juga ada yang mau sama saya, nggak pulang lagi saya ke Jakarta. Cuma saya pikir, yang mana kehendak Tuhan, itu yang saya pilih. Percuma cian banyak, tidak takut akan Tuhan, bisa Tuhan tarik semua. Itu. Nah, itulah yang salah satu contoh pilihan yang seperti apa? Pilihan yang kita pilih belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita memaksakan diri, tapi ujungnya jatuh, cut. Ya. Bagaimana? Ini kan saya kasih judul sebuah pilihan yang bijak, wise choice. Begitu juga dengan sebuah kerohanian. Saya memilih Pakem bukan dari ciennya, tapi dari takut akan Tuhan. Dia hamba Tuhan yang bisa nanti kita bisa berjalan seiringan, membimbing saya. Tidak ada duitnya. Pendeta ada duit? Tidak. Susah. Tapi saya pilih bukan karena susahnya, tapi karena Tuhan. Saya memilih selalu dengan Tuhan. Karena saya sudah mengambil prinsip ini dari sejak remaja. Sejak saya bertumbuh, saya sudah mengambil prinsip. Pilihan yang saya pilih harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya selalu bilang, Tuhan bekerjalah dalam hidup saya. A wise choice. Pilihan itu akan dikatakan bijak kalau kita sertakan Tuhan. Ya. Di sini dikatakan menurut bahasa aslinya. Ya. Menurut, tunggu. Ada sebuah kata-kata mutiara. Hidup itu pilihan, bersikaplah bijaksana dengan pilihanmu. Jika memungkinkan, jangan menyesali apa yang sudah kau pilih. Ya, hidup itu pilihan. Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, hak kita. Tuhan bisa tuntun kita, tapi kalau kitanya melawan, tidak bisa. Terserah kamu, tapi jangan menyesali di ujungnya. Ya. Apa yang kamu pilih hari ini menentukan masa depanmu. Ya. Pilihlah yang membuat pribadimu jadi lebih baik. Apa yang kita pilih saat ini, itu menentukan kita di masa depan kita. Kita menentukan hari ini sekolah dengan benar-benar atau tidak sekolah dengan benar-benar, itu menentukan. Saya selalu bilang sama anak saya, belajar yang benar, dapat nilai yang benar. Nanti kamu akan sukses. Kamu belajar malas-malasan, mama tidak tahu. Kita masih bisa bersama-sama dengan kalian apa enggak sampai kalian tua. Itu pilihan. Banyak anak-anak putus sekolah karena apa? Karena pilihannya, tidak mau belajar karena pergaulan. Nah, begitu juga dengan kita. Dalam kerohanian, dalam pasangan hidup, anak-anak muda. Itu kalian ditentukan loh. Kalian memilih siapa? Saat ini, kalian jangan, kalau kalian tidak bertanya Tuhan, jangan besok-besok bilang, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya suami atau istri seperti ini? Jangan. Kenapa? Kita yang pilih, sebelum kita memilih, kita nggak nanya Tuhan dulu. Ya nggak? Ada yang pernah ngomong sama saya pernah kasih ilustrasi kan waktu khotbah sebelumnya. Kok Tuhan kasih saya suami seperti ini? Emang kamu nanya nggak? Saya tanya. Kamu tanya nggak dulu sama Tuhan? Benar nggak dia jodoh saya Tuhan? Enggak. Itu sudah. Yang salah siapa? Kamu sendiri yang salah. Jangan pernah menyesali atas keputusan yang kita buat. Amin. Di sini bijaksana menurut KBBI artinya selalu menggunakan akal budi. Ya, akal budi itu dari pengalaman, dari pengetahuan, kita selalu pakai. Kita timbang, analisa, ini kayak begini, benar nggak ya? Nah, baru kita doakan. Nah, arif dan tajam pikiran. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, Raja Salomo terkenal dengan raja yang bijak, penuh hikmat.
hikmat itu dari mana? Hikmat itu dari takut akan Tuhan. Salomo selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu mengutamakan Tuhan. Terbukti, dia sukses membangun bait Allah. Yang sebenarnya Raja Daud mau bangun bait Allah, tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang akan membangun, tapi anakmu yang akan membangun bait Allah untukku. Raja Salomo, penulis kitab Amsal, itu kata-kata hikmat. Dari mana dia bisa nulis? Ya dari Tuhan. Dia memutuskan suatu perkara. Ibu ini rebutan bayi. Dia bilang, coba bunuh ini. Siapa yang sanggup bunuh? Yang ibu yang punya bayi ini langsung bilang, jangan, daripada dia mati, lebih baik kasih dia aja. Nah, Salomo tahu, oh dia yang punya bayi. Itu dari mana? Suatu penelitian bagi Salomo. Dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Ya. Dan Lot, dia memilih dengan Abraham, kanan kiri. Dia pilih yang mana? Yang enak kelihatannya, Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Sodom dan Gomora kelihatannya enak, ternyata Sodom dan Gomora itu penuh dengan dosa. Ya kan? LGBT, ya. Jeruk makan jeruk, ya. Free sex kayak gitu. Itu kan dosa yang sangat Tuhan marah. Akhirnya itu tunggang balikan. Pilihannya benar nggak? Salah, karena dia cuma melihat dengan mata. Kelihatannya bagus, wow, ternyata itu tidak bagus. Ternyata pilihan yang dipilih Abraham itu adalah yang terbaik. Amin. Kita akan buka, ini baru pemulaan, kita akan buka di dalam intinya, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Boleh ditampilkan, Erik? Cerita ini sudah sering kita dengar, perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, ya. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13 kita akan baca, saya akan bacakan. Pada waktu judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ini merupakan perumpamaan dari pasal 24, perumpamaan tentang kerajaan sorga, di mana nanti Tuhan Yesus mengumpamakan dia akan datang kali yang kedua. Ya, saya ambil yang di gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Di sini ada 2 kategori, ya. Ada 10 gadis. Ayat pertama, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. 10. Kok bisanya 10 sih? Kok diambilnya 10 gitu loh? 5 dan 5. Ya. Nah. Karena supaya genap 5 dan 5. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Gadis-gadis ini adalah gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan, kita, jemaat. Jadi
Di Indonesia banyak denominasi gereja, organisasi gereja. Ya. Di luar negeri pun banyak organisasi gereja. Itu namanya gereja Tuhan. Semuanya, bukan kita aja. Jadi kita ini jemaat adalah bagian daripada gereja. Gereja itu adalah, gereja Tuhan itu adalah mempelai wanita bagi Tuhan Yesus nanti datang kali yang kedua. Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Mempelai pria yang akan datang kali yang kedua menjemput mempelai wanitanya untuk bersama-sama dengan dia masuk ke dalam perjamuan kawin, yaitu dalam kerajaan sorga. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun damai sebelum kekekalan. Ya, ini pelajaran eskatologi. Ya, saya cuma kasih khotbah, bukan pengajaran ya. Kalau pengajaran lebih dalam lagi. Nah, di sini ada 2 terbagi kategori. 5 bijak, 5 bodoh. Kok bisa ya katakan seperti itu? Karena gereja itu nggak semuanya tuh ya sama, tapi ada macam-macam. Ya, dari liturgi aja ketahuan. Ada yang liturginya seperti kemah Daud. Nah, yang satu lagi tabernakel Musa. Apa sih tabernakel Musa? Itu liturginya seperti orang Katolik, Protestan, hening. So, nyanyiannya kidung pujian, ya kan, kaku, pakai piano. Tapi kalau kemah Daud, dia sorak-sorai bertepuk tangan seperti kita pakai musik, tari-tarian, tamborin dan segala macamnya. Sama, betul nggak itu sama di hadapan Tuhan? Betul, sama semua. Tapi intinya adalah Tuhan bagi kategori ada 2, 5 bijak dan 5 yang bodoh. Bijaksana tadi kita sudah lihat artinya adalah berakal, ya, berakal. Nah, berakal, penuh hikmat, ya, selalu tanya Tuhan, selalu sertakan Tuhan dalam hidup. Yang bodoh, tapi di dalam bahasa aslinya, bukan bahasa asli, dalam terjemahan King James, ya bahasa Inggris, kita sebagai hamba Tuhan suka memperbandingkan dengan bahasa asli karena beda. Ya, saya ambil di King James aja, bukan bahasa asli. Saya ada tuh print ini, Mbak, versi King James-nya. Ayat yang kedua, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. Ya, yang satu wise, yang satu foolish. Wise itu seperti ini, bijaksana. Foolish itu apa sih? Kok bodoh, kan bahasa Inggrisnya stupid, ya enggak? Saya bingung kenapa dia jadi foolish. Saya lihat cek arti foolish adalah konyol. Ya, arti yang sebenarnya konyol, bukan bodoh, bukan stupid, tapi foolish, konyol. Kenapa bisa bilang konyol? Konyol itu adalah kita udah tahu nih ke depan itu akan celaka, tapi kita terojang terus. Itu konyol namanya. Kita udah tahu nih pilihan kita salah, kita sok-sokan, enggak pasti dalam nama Yesus bisa. Padahal udah tahu, ya kan? Tuhan udah kasih tahu, misalnya jangan seperti ini, ada tanda-tandanya yang Tuhan kasih. Tapi kita tetap namanya konyol. Bukannya bodoh, sekedar bodoh, tapi konyol, tidak berakal. Sudah tahu tapi kita lawan, itu namanya konyol. Ya, Alkitab tuliskan seperti itu loh, versi King James. Berarti ada gereja Tuhan yang bijak, ada yang konyol. Ya, udah tahu Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, tapi dia tetap tidak percaya. Konyol, ya. Nah, beda kelompok ini adalah yang konyol itu tidak memperhitungkan kedatangan Tuhan. Masih lama. Dulu pernah ada gosip-gosip Tuhan akan datang. Kok nggak datang-datang gitu ya? Capek kita nunggunya. Nggak bakalan itu mah. Konyol ya kan? Nggak disiapkan jemaatnya, tidak dipersiapkan. Jemaat hanya dikasih makanan yang lembut-lembut aja, yang menyenangkan, yang diberkati terus ya. Teologi kemakmuran, wah pokoknya meninabobokan dah. Yang penting jemaat senang, ya. Pendetanya pasti dikasih, nah terima kasih Pak Pendeta, ya gitu kan. Itu namanya konyol. Bukan makanan yang keras yang kita kasih, tapi yang ya udahlah, yang enjoy aja, yang cekikikan, ketawa-ketawa, guyon-guyon. Panggil aja itu,
stand up komedi, ya. Ada kalanya firman itu menemplak kita, menegur kita dengan kasih. Nah, tapi ada yang tidak suka dengan seperti itu. Ya. Kita baca ayat yang setelah dikatakan foolish, ayat yang kedua. Karena konyolnya itu adalah gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, ayat yang ketiga, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Konyolnya itu, dia bawa pelita, dulu ada kan zaman dulu pelita templek gitu yang tangan ya. Petromak, saya dulu masih kecil saya ingat mama saya bilang Petromak. Tapi tidak bawa pelita, padahal itu akan nyala kalau pelita minyaknya terus ada persediaan. Nah, tapi ayat yang keempat, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, bahasa aslinya itu dalam bejana mereka, bejana. Bejana itu bicara tentang hidup tubuh kita. Ada minyak di tubuh kita. Ya, supaya pelita itu tidak padam. Apa itu pelita? Pelita itu firman Tuhan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Ya, kita baca Mazmur 119 ayat 105. Kayak mesti digeser. Hujan terus. Ya, boleh, nah, kasih. Ya. Kita baca, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ada pujiannya ya. Jadi pelita itu bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Tetapi kita harus juga membawa minyak. Minyak itu apa? Supaya pelita ini, firman Tuhan ini tidak padam. Apa itu? Roh Kudus. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Ketika orang percaya, sudah percaya Tuhan, itu sudah ada Roh Tuhan di dalam hidupnya. Tapi masih taraf sedikit, seperti yang saya bilang. Sedikit percaya. Itu harus terus ditingkatkan. Jangan sekedar percaya. Orang kadang-kadang udah dibaptis, udahlah gue udah dibaptis ini, udah diakui dalam kerajaan surga namaku. Tapi dia tidak bersedia untuk meningkatkan persediaan minyak itu. Roh itu tidak ditingkatkan untuk menjadi lebih banyak ditambahkan kembali. Sampai penuh. Nah, penuh itu baru itu yang namakan baptisan roh. Baptisan roh adalah ketika roh Tuhan di dalam hidup kita penuh. Sampai di dalam bejana kita di dalam hidup kita penuh dan luber. Itu namanya baptisan roh. Namanya kepenuhan roh, bukan bahasa roh. Bahasa roh adalah tanda. Tidak semua orang Tuhan karuniai bahasa lidah. Tidak semua. Karena saya lihat. Tapi yang ada itu adalah buah-buah. Itu harus ada buah. Percuma kalau bahasa roh tidak ada buah. Ya kan? Jadi batu sandungan. Tidak ada persediaan minyak. Lalu ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Nah, lalu semua tidur. Saya juga dari saya sekolah dulu dibilang Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, Tuhan Yesus bersedialah. Terus ada yang bilang, kedatangan Tuhan tanggal sekian bulan sekian, ada sebuah gereja sampai tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, semua sudah siap, dijual-jualin semua barang-barangnya. Bukan begitu caranya, ya kan? Nah, ada ajaran-ajaran kayak gitu. Nah, lalu mengantuklah sampai sekarang. Kalau saya bilang saya ngantuk capek. Kenapa? Kok nggak datang-datang? Kita melayani terus capek loh. Ya, ada 20 tahunan lebih saya melayani Tuhan. 30 tahun ada kali ya. Capek nggak capek? Nah, semua tidur, yang bijaksana dan yang bodoh pun tidur. Nah, ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru-seru. Mempelai datang. Kalau di bahasa King James-nya, terdengar teriakan. Woi, mempelai datang. Kita tidur, ngantuk. Saya biasa ya dengan sekolah minggu ekspresi ya. Bangun. Wah, bener nih, datang. Ngantuk nih, masih ngantuk. Wah, mana itu pelitanya?
bawa pelita langsung. Yang bodoh kaget. Pelita aku mati. Ya kan? Pelita aku mati. Di sini ayat yang ke-7 dikatakan gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Di terjemahan LAI hampir padam. Tapi di dalam bahasa Inggris King James itu, and the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Gone out, berarti padam, benar-benar padam. Minyaknya habis, Roh Kudusnya udah tidak ada roh, cuma pelita doang, firman Tuhan doang ada. Kenapa? Kok bisa habis? Itu bukti dari pelita itu karena dia tidak dihidupkan oleh minyak. Minyaknya itu tidak ada persediaan, habis. Ya, kita ini kemarin ini habis COVID. COVID itu seperti kita, gereja Tuhan bobokan. Semua online. Kalau yang nggak bisa online, dia nggak pakai online ibadah. Terus yang mau ibadah, ya suka-suka dia. Mau ibadah, mau enggak. Suka-suka kita. Kita nggak punya itu apa? Kuota. Ya, nggak punya kuota, Pak. Gembalanya, tolong ikut ibadah online ya. Maaf Pak, nggak punya kuota. Udah, gereja Tuhan sudah bobokan, tidur mereka. Sampai sekarang ini banyak jemaat-jemaat jiwa-jiwa itu sudah terlena. Sudah tidak mau ke gereja, karena sudah nyaman dengan keadaan waktu COVID. Kalau ke gereja bangun pagi susah, ngantuk. Aduh capek, udah capek kerja. Udah tidur aja. Gampang, Tuhan pasti mengerti keadaan kita. Online aja kalau kebangun ya. Jangan. Itu seperti tertidur gereja Tuhan. Benar, Tuhan nyatakan ini tertidur. Ada zaman di mana gereja Tuhan harus tidak beribadah selama berapa tahun? Hampir 3 tahun. Ya. Kalau tidak ada roh di dalam hati kita, di dalam hidup kita tidak akan ingat itu ibadah. Dulu waktu kami baru mulai itu ada beberapa jemaat, tapi mereka sudah tidak lagi. Kenapa? Mungkin sudah bobokan, tidur. Ya, kita sudah tanggung jawab kita sudah selesai, kita sudah mengingatkan dan mau membuat mereka untuk beribadah, tapi mereka tidak mau, ya sudah. Tanggung jawab kita selesai sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai kita tertidur. Jangan sampai kita tertidur pas kita bangun ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, pelita kita padam. Yang ayat ke-9, gadis-gadis yang bijak itu tidak memberikannya. Kenapa? Jangan, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tidak akan cukup. Ya. Nah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya. Kita gereja Tuhan ketika Yesus datang kali yang kedua. Kita mau nyongsong Tuhan Yesus, oh Tuhan, saya juga mau ikut, tapi tidur sebelumnya. Pas bangun, kita mau ikut dong, nggak bisa. Kenapa? Harus ada ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyongsong kita, gereja Tuhan harus memiliki 2 sayap burung nasar, yaitu satu ya firman itu ada di hidup kita di gereja Tuhan. Satu lagi Roh Kudus. Jadi ketika burung nasar itu adalah punya 2 sayap kalau dia mau terbang. Kalau dia punya sayap 1, bisa terbang nggak? Bisa nggak? Nggak bisa terbang, jatuh, wah. Itulah yang dinamakan kedua sayap burung nasar harus dipunyai oleh gereja Tuhan. Artinya ada keseimbangan antara firman dan Roh Kudus. Nah, kita cepat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Roh Tuhan sudah pergi dari hidup gadis-gadis yang konyol itu. Dia tidak ada di dalam hidup-hidup bejana gadis yang konyol itu. Ya, sudah pergi. Tuhan bilang tidak, aku tidak mengenal engkau. Nah, sekarang kita ada 2 akibat
dari sebuah pilihan. Kita mau menjadi gereja yang bijak atau gereja yang bodoh atau konyol. Mau yang mana? Kami sebagai hamba Tuhan hanya menggiring hamba-hamba Tuhan untuk menjadi bijak. Tapi pilihan di kita semua pribadi. Ini bukan soal buat Bapak Ibu semua atau saudara-saudara, tapi untuk kami sebagai hamba Tuhan. Jangan kami memberitakan firman tapi kami sendiri ditolak. Makanya saya bilang kadang-kadang saya juga nggak mau bawa firman. Kenapa? Saya sering grogi, ya, sering grogi. Tapi itulah, mau tidak mau harus mau. Seperti waktu orang tua senior saya di Pare katakan, bisa atau tidak bisa kamu harus bisa. Ya, saya ingat itu. Jadi bisa atau tidak bisa harus bisa. Akibatnya apa? Yang bijak masuk ke dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus. Yang bodoh ditolak dan tidak dikenal oleh Yesus sebagai mempelai pria. Nah, itu semua ada di tangan kita. Kita ambil keputusan yang mana. Kita sudah dikasih akal budi nih, pengetahuan. Ya, kami sudah menggiring untuk pengetahuan, tetapi semua itu kembali ke kita. Mau menjadi bijak dengan resikonya kita up untuk Tuhan atau menjadi konyol. Kita tidur-tidur aja santai bro, santai aja dulu. Ya kan? Tuhan datang nggak tahu kapan. Mungkin kita nanti udah dipanggil Tuhan duluan baru datang. Ya, semua keputusan di kita. Sekarang bagaimana kita mau memilih? Bagaimana kalau misal kita menjadi bijak seperti apa? Gimana caranya? Yaitu seperti yang tadi dikatakan, tetap memegang teguh firman Tuhan. Yaitu pelita itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Pelita itu, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dengar, tapi firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu berfungsi, bukan mati. Makanya pendeta saya selalu bilang, Ibu Gembala saya, Ria, kamu harus membagikan firman. Jangan sampai firman Tuhan itu menjadi laut mati di dalam hidupmu. Kamu tidak bagi kepada orang lain. Apa yang kamu tahu kamu bagi ke orang lain supaya orang lain dibangunkan kembali, orang lain diberkati. Makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu semua saudara sekalian supaya kita siap sedia menghidupi firman itu di dalam hidup kita. Pelita itu ada dalam kehidupan kita. Pelita itu tetap menyala. Bagaimana menyalanya? Yang kedua, tetap membawa minyak. Tetap menyediakan minyak di dalam bejana kita, di dalam hidup kita. Roh Kudus selalu boleh bertambah di dalam hidup kita. Jangan kita percaya aja tuh roh ada di dalam hidup kita, roh Tuhan. Tapi kita harus menambah sampai roh itu penuh melimpah. Lalu kita luber, akhirnya kepenuhan roh. Orang tidak akan dipenuhkan roh kalau dia tidak meminta. Kalau dia tidak menjaga hidupnya. Karena Roh Kudus akan berdiam kalau kita hidupnya kudus. Ya. Kalau kita tidak kudus, Tuhan tidak akan memenuhi kita. Kenapa? Jadi batu sandungan. Bukan bahasa roh, tapi roh itu berfungsi. Hidup. Apa buktinya? Ada buah roh. Ya. Roh Kudus itu memenuhi kita. Gimana caranya? Kita selalu hidup dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan lewat kata-kata nyanyian saja, tapi di dalam hidup kita sehari-hari, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku gak bisa Kak, seperti Rasul Paulus bilang, ketika aku mau buat baik, yang keluar malah jahat. Kenapa? Karena roh Tuhan itu belum berfungsi, belum memenuhi dia. Kalau roh Tuhan udah memenuhi dia, kita menjaga hidupnya. Setiap kita berbuat salah, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, itu. Namanya pertobatan bukan dilakukan sekali pas kita dibaptis, percaya. Pertobatan itu dilakukan terus menerus. Kami sebagai hamba Tuhan juga tetap melakukan pertobatan. Kalau kami berbuat salah, kita punya hati nurani yang akan berkata, kamu salah. Ya. Yang ketiga, ya, Kisah pasal 2 ayat 4 dikatakan penuhlah oleh roh. Penuh. Saya di gereja yang lama pernah melihat orang dipenuhi Roh Kudus, bapak-bapak. Dia banting itu kursi. Pak, tok, tok, pak, 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 pak. Tidak dalam bahasa glosolalia. Kenapa?
ketika roh Tuhan mau masuk, ada karakter yang keras yang mau beradu dengan roh Tuhan. Tuhan hajar dulu. Yang jadi berhala dalam hidup seseorang itu harus dihancurkan dulu. Egonya, dia punya ego tinggi. Tuhan harus hancurkan dulu egonya. Sampai dia menjadi lembut, dia menjadi enggek, orang bahasa Jawa bilang. Itu baru Tuhan mau masuk, membentuk kita. Kalau masih keras tidak. Makanya dia dibanting. Pendeta saya sampai dibanting. Dia dulu agungkan bajunya dia. Dia sangat stylish dan tidak mau lecek. Ketika dipenuhkan roh, Tuhan banting dulu. Diputar-putar. Ketika diputar-putar, tidak nyentuh kursi satupun. Tuhan pukul egonya dulu, baru Tuhan mau memenuhi dia. Itu harus hilang, dewa kita di dalam hidup kita harus hilang dulu, baru kita bisa dipenuhkan Roh Kudus. Yang ketiga, dipimpin oleh roh. Untuk menjadi bijak kita harus dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 18 dan 25. Buka. Galatia 5. Bentar lagi ya. Kita ada 3 hal, cuma 3 hal. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberi diri kita hidup dipimpin oleh roh, Tuhan inilah Tuhan. Kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hidup oleh daging. Apa itu daging? Kita baca di dalam Galatia berikutnya yang ayat 18, ayat 19. Itu hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, next, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, next, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Ini hukum Taurat. Gak gigi ganti gigi. Perselisih mulu, ribut mulu, iri mulu. Dia dapat apa kok, saya enggak. Dia dikasih pelayanan tuh, saya kok enggak. Kok dia terus, kok saya enggak. Iri. Sampai iri itu bisa melukai orang. Jahat itu. Saya pernah dulu dicobai, waktu di gereja yang lama. Ada hamba Tuhan, saya gak mau bicara, hamba Tuhan yang Ria, kita dapat oleh-oleh loh dari bapak ini, dari ibu ini, dari Hongkong. Kamu? Enggak. Terus kamu, ya biasa aja tante. Ya bukan berkat saya kok. Kenapa? Saya sudah dibentuk oleh Tuhan untuk kita tidak saling cemburu. Karena ini roh daging. Selisih mulu, ribut mulu, percederaan mulu. Loh, dengki mulu, mabuk mulu. Ya, hati-hati. Itu roh daging. Kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, ada buahnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada penguasaan diri untuk kita bisa rem hati kita, sifat kita, karakter kita. Kita punya temperamen, ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi ketika roh memenuhi hidup kita, roh memimpin kita, dia akan rem, ada pengendalian diri. Saya dulu orangnya penakut, pemalu. Saya takut tuh sama orang, sama Yoel. Yoel mukanya kayak gitu ya. Oh nggak mau ngomong takut. Tak tersinggung lagi. Saya ngeliat muka sih, serem mukanya. Saya nggak mau ngomong takut ntar. Atau saya mau ngomong sesuatu, mau bercanda. Kayaknya dia ntar tersinggung nggak ya? Jangan gitu. Jadi nggak ngomong-ngomong, jadi saya nggak pernah berteman. Kenapa? Mau ngomong mikir terus di sini ya, penakut, ya, minder.
Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya, itu semua Tuhan ubah. Tuhan ubah. Tuhan jadikan saya berani. Tuhan jadikan saya tuh bisa berbicara. Saya selalu bilang, Tuhan saya gak bisa bicara Tuhan seperti Musa. Tuhan aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai berkata-kata. Bagaimana aku mau memimpin bangsa Israel yang banyak begini Tuhan. Pasti aku entah dibully. Gimana Tuhan? Itu. Tapi saya bilang Tuhan yang memimpin saya. Tuhan yang memampukan saya. Susah. Saya introvert. Sangat. Tapi itulah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya, Tuhan ubah. Setahap demi setahap. Sampai pendeta saya yang Bapak rohani saya itu bilang, waktu saya mau pulang ke Jakarta, mau lanjut sekolah lagi, dia bilang gini, saya tidak pernah kedengar suaranya Nita loh, waktu di sini melayani. Kenapa Om? Dia bilang kepada jemaat, kenapa? Nggak ada suaranya, dia itu nggak ada suaranya di sini. Karena saking diemnya saya. Tapi ketika saya dengar suara piring pecah, itu dia. Jadi saya dulu suka mecahin piring. Kemarin itu waktu berapa tahun lalu, 5 tahun lalu saya ke sana, dia nanya, kamu masih suka pecahin piring nggak? Enggak lah Om, udah mama begini masa pecahin piring, habis tuh piring saya. Itulah ya, kalau kita mau menjadi bijak, kita gimana caranya Tuhan? Pelita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Pelita itu tetap berfungsi, difungsikan oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus yang kedua. Ya, hidup oleh Roh. Ketika kita hidup oleh Roh, kita akan dipimpin oleh Roh. Kita selalu tanya Tuhan, seperti waktu khotbah yang lalu, kita selalu Daud selalu mau bertindak apa, dia selalu bilang, benar nggak Tuhan kita akan menyerang dia? Jalan nggak? Jangan. Oh dia nggak jangan. Jalan nggak? Jalan. Maju, dia maju. Gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di GBIWC, biar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, gadis-gadis yang bijak. Jadi gereja Tuhan ini ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita mesti mempunyai pelita yang menyala dan minyak yang masih ada, tersedia. Dan kita menjadi gereja yang dewasa. Saya tidak mau kasih khotbah ke firman Tuhan yang ecek-ecek gitu. Kenapa? Gak akan dewasa. Harus dewasa. Bagaimana mempelai wanita akan dipilih oleh Tuhan sebagai mempelai pria kalau dia masih anak-anak? Ada nggak? Ini cowok-cowok mau menikah sama anak-anak? Anak sekolah minggu? Ada nggak? Ya, Bobby? Mau nggak? Anak 10 tahun, 12 tahun mau nggak? Gak mau kan? Masih anak-anak ribut mulu. Kakak, aku mau disuapin. Nah, kakak, aku mau aku mau oh kakak, aku nggak bisa itu bersihin yang geli. Gak ada yang mau. Tuhan juga gitu. Tidak akan dia memilih gereja Tuhan yang masih anak-anak childish. Dia akan pilih yang sudah dewasa, berpikiran dewasa, yang sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, yang sudah layak menjadi mempelai wanita. Ya kan? Semua orang yang menikah itu kan biasanya ceweknya udah dewasa. Udah punya pikiran matang. Nah, hidup yang diubahkan. Ya, kita buka ayat yang terakhir. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Masih ada 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Alangkah indahnya kalau kita diubah. Nanti kita ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan diubah tubuh kita menjadi tubuh yang baru, tubuh yang tidak fana. Ya, kita akan menyongsong Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan yang percaya sudah mati, dia akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua. Ya, tinggal kita pilih, mau menjadi dewasa, mau menjadi bijak. Dewasa itu pasti bijak, bijak itu pasti dewasa. Ya. Bijak itu bukan dewasa itu bukan soal umur, tapi bagaimana kita memilih
dan menentukan pilihan yang tepat untuk kita dan kita tidak menyesali. Ya. Biarlah firman Tuhan, ya saya tidak panjangkan ini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan sampai kita salah memilih. Terlebih dalam urusan rohani. Ini mempelai pria datang, Tuhan Yesus datang kali yang kedua itu sebelum masa kesusahan besar. Jadi kalau dia sudah datang, dia membawa kita, gereja Tuhan, ke awan-awan. Yang tertinggal, yang anak Tuhan yang bodoh ini akan tertinggal. Dan dia akan mengalami kesusahan yang besar. Yaitu aniaya antikris. Siap gak kita? Sebut nama Yesus, sangkal. Sangkal kamu tidak akan saya bunuh. Kau tidak akan saya siksa. Sangkal. Siap gak? Tuhan gak sanggup Tuhan. Tuhan tahulah hati saya. Hati kami tetap, biar aja mulut saya yang berbicara. Hati saya tetap. Tidak. Apa yang keluar dari mulut itu sumber dari hati. Nah, kita pasti sangkal kalau kita tidak kuat. Mau menjadi. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang bijak. Kita akan disingkirkan ke padang gurun sebelum masa aniaya itu yang besar itu datang ke dunia ini. Serem. Itu aniaya yang paling berat yang belum pernah ada di dunia ini. Siksaan antikris. Antikris sudah ada. Tapi roh Tuhan masih ada di dunia. Dia masih nahan. Tapi ketika roh Tuhan sudah dicabut dari dunia ini, dia baru mengajar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk. Saya rindu kita semua menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Amin.